Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di GBIB Jemaat Efrata Tobuali. Ibadah ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube GBIB Efrata Tobuali, Bangka Selatan. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan bersama. Ibadah hari Minggu ketiga Prapaskah ini akan dilayani oleh Pendeta Evi Rumanggit Sebua sebagai pelayan firman. Bersama dengan Pelkat PKP mensyukuri pertambahan usia pelayanan ke-58 tahun Pelkat PKP GPIB yang jatuh pada tanggal 18 Februari 2023. Dalam perjalanan pelayanannya, Yesus tidak merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah pekerjaannya sendiri. Ia melihat itu sebagai pekerjaan Bapanya yang mengutus dia. Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Yohanes pasal 5 ayat ke-30. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Anggota PKP, mari persiapkan menyambut panggilan Tuhan. Karena bila Tuhan sudah memiliki, maka Dia pasti akan memampukan dengan kuasa Roh-Nya. Sebagaimana Dia sudah berserta dalam kembara 58 tahun pelayanan kategorial persekutuan kaum perempuan GPIB. Mari berikanlah karya pendamaian Yesus, menerima tiap orang sebagaimana adanya dan mendamaikan dia dengan Tuhan. Mendamaikan orang dan golongan yang saling membenci, memuliakan keluarga yang retak dan jadilah pembawa damai. Kami persilakan Pelkat PKP berdiri menyanyikan himne PKP.
Mari menghadap Allah dengan hati penuh syukur dan sukacita, karena Dia sudah memilih kita sejak semula dan memanggil kita oleh kasih karunia-Nya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menabiskan ibadah kita di hari Minggu ketiga Prapaskah yang dirangkaikan dengan syukur hari ulang tahun ke-58 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing bagi kita terdapat dalam surat Paulus bagi jemaat Galatia, Galatia pasal 1 ayat 12 yang menyatakan demikian. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan melimpah atasmu juga. Sampaikan kabar hari pada orang-orang miskin.
dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Kami seringkali menyakiti hatimu, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampuni kami, ya Tuhan, kami belum mampu menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anak kami, seorang istri yang tunduk dan hormat kepada suami. Seringkali kami mengeluh dan tidak berpuas dengan apa yang ada pada kami. Mampukan kami untuk melayani-Mu dalam ketaatan dan kesetiaan, melalui keluarga dan pelayanan yang telah Engkau percayakan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan berbuat dosa, dan yang telah bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Injil yang ditulis oleh Yohanes pasal 3, ayat 16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Membuatku
jemaat marilah berdiri. Untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 6 yang menyatakan demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Pelkat PKP. Kami persilakan.
Jemaat Tuhan, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, inilah jemaat yang Engkau percayakan untuk merawat rumah-Mu ini. Kasih-Mu nyata dalam hidup jemaat ini. Engkau memberikan kehidupan dan keselamatan kepada jemaat-Mu ini. Sukacita dengan penuh kegembiraan Engkau limpahkan ke atas mereka. Saat ini, ucapan syukur jemaat-Mu, hamba bawa ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terimalah ucapan syukur mereka ya Bapa yang Maha Baik. Hamba melandaskan ucapan syukur mereka melalui firman yang berbicara tentang kebenaran-Mu ya Bapa. Kami memohon kepadamu, kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan mendiami hati kami. Berkuasa dan kuasailah jiwa kami. Diamkanlah segala suara dari pendengaran pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan mengerti, serta memahami firman-Mu dan mau melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat, mari berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Pembacaan Alkitab hari ini akan dibacakan dari Injil yang ditulis oleh Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai 36 yang menyatakan, pertentangan tentang asal Yesus. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah Dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, Ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa Ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggallah sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah Ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani
untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, untuk ibadah minggu pagi ini saya tidak akan mengajarkan tentang latar belakang dari Injil yang ditulis oleh Yohanes kepada kita sekalian, karena nantinya akan menjadi sangat panjang. Sedangkan kita akan merenungkan hubungannya dengan HUT PKP yang ke-58 yang kita rayakan bersama pada minggu pagi ini. Saya akan langsung masuk ke intinya. Pertentangan tentang asal Yesus pada perikop firman Tuhan yang telah menjadi bacaan kita pada saat ini dilatar belakangi oleh, perhatikan Bapak Ibu sekalian, rasa iri hati yang menyelimuti jiwa yang tidak mengenal dengan baik dan benar. Perhatikan pada ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Tidak mengenal dengan baik akan diperparah oleh motif iri hati yang menimbulkan kebencian. Mengapa iri hati menimbulkan kebencian menjadi dasar terjadinya pertentangan dalam perikop bacaan kita hari ini? Perhatikan, kehadiran Tuhan Yesus di lingkungan Yahudi menarik perhatian banyak orang, sehingga para pemimpin Farisi dan Saduki kehilangan pamornya. Karena mereka tidak dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu melakukan pengajaran yang begitu radikal dan banyak mukjizat. Di samping itu, ajaran Yesus menyudutkan mereka dan mengurangi penghasilan mereka. Mengapa? Karena pada waktu itu mereka bekerja dengan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dan mencari kehormatan bagi dirinya. Karena urusan pribadi mereka terganggu, maka timbullah kebencian yang membuat mereka ingin menangkap bahkan membunuh Yesus. Perhatikan Bapak Ibu, rasa iri hati menimbulkan kebencian dan menyebabkan tindakan yang sangat mengerikan. Jadi, sekarang kita sudah mengetahui dasar terjadinya pertentangan dari perikop kita ini ya Bapak Ibu. Maka, apapun yang terjadi, kalau sudah tumbuh rasa iri hati, maka semuanya akan gelap. Ingat, iri hati merupakan sifat yang paling dibenci oleh Allah. Camkan ini Bapak Ibu, mengapa Allah sangat membenci sifat iri hati?
Karena akibat yang ditimbulkannya sangat tidak terduga dan sangat merusak bahkan menghancurkan. Karena itu, jangan dekat-dekat dengan orang yang memelihara iri hati. Sangat berbahaya. Menjauhlah. Karena diri Bapak Ibu dapat terhisap dan dieksploitasi untuk melakukan apa yang mereka ingin lakukan tanpa Bapak Ibu menyadarinya. Dan pada akhirnya akan mengalami penyesalan di kemudian hari. Karena dasarnya sudah kita ketahui, maka pengenalan yang tidak benar dan tidak baik memperparah situasi dan kondisi yang berjalan. Perhatikan ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Bukan tidak tahu, Tuhan Yesus mengetahui dengan pasti dan jelas hati mereka. Dan Tuhan Yesus pun menjelaskan segala sesuatunya kepada mereka. Tetapi sekalipun sudah dijelaskan, karena gelap hati sudah tertutup iri hati yang menimbulkan api kebencian, ya apapun juga yang dijelaskan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus tidak berarti apa-apa. Perhatikan ayatnya yang ke-30 dan perhatikan tindakan yang mereka lakukan. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, saya ajarkan kepada Bapak Ibu, menjauhlah dari orang yang iri hati. Karena apapun yang kita perbuat tidak akan berarti apa-apa bagi mereka. Mereka yang penuh dengan iri hati ketika melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus membuat mereka semakin brutal. Mereka takut ketahuan belangnya. Maka mereka akan melakukan tindakan yang jauh lebih jahat lagi. Mereka menghasut untuk mempengaruhi orang lain, mempergunakan dan memakai serta menyuruh orang-orang. Perhatikan ayat 31 sampai 32. Sekali kayu, 2 pulau terlampaui, dan tangan mereka bersih. Apakah Tuhan Yesus melawan? Tidak. Tuhan Yesus tidak melawan sama sekali. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka dan memberitahukan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Perhatikan di ayat 33 sampai 34. Karena pengenalan yang tidak benar dan tidak baik, maka apapun pengajaran dan penjelasan yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka akan semakin menunjukkan kebodohan mereka. Lalu, apa yang dapat kita pelajari dari perikop bacaan kita pada saat ini dengan menghubungkannya ke dalam HUT Pelkat PKP yang ke-58 yang kita rayakan pada saat ini? Dengan tema besarnya, perempuan sebagai pembawa damai. Dan tema kecilnya, ia yang telah memilih aku. Saya akan ajarkan hal ini berulang-ulang kepada ibu-ibu dalam ibadah-ibadah Pelkat PKP. Karena sebelum Pelkat PKP dapat menjadi pelaku yang membawa damai, ada hal-hal yang harus terlebih dahulu dimiliki. Pelkat PKP GPIB Efrata Toboali harus dapat mengerti intinya terlebih dahulu. Seperti yang
sudah saya tuliskan dan ajarkan dalam materi Bina Tingkat Lanjut Pelkat PKP pada tahun 2020 yang telah menjadi tren di pelayanan GPIB. Mungkin dari antara Bapak Ibu, khususnya para ibu, pernah menerima pembinaan ini. Gitu ya. Jadi sabar ya, nanti lain kali kita akan membahasnya. Jadi sekarang kita kembali ke perikop kita dengan menghubungkannya ke tema besar dan tema kecilnya. Yang pertama, jangan pernah menumbuhkan dan memelihara rasa iri hati. Karena iri hati merupakan hal yang paling dibenci Allah karena sangat tidak terduga dan menimbulkan daya rusak yang luar biasa. Dan daya rusak ini bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi merusak banyak hal di luar diri sendiri. Karena itu menjauhlah dari orang-orang yang memiliki sifat iri hati dan tutuplah telinga kita dari setiap perkataan orang-orang yang memiliki sifat iri hati. Lalu yang ketiga, kenalilah Tuhanmu dengan baik dan benar, supaya tidak mudah diombang-ambingkan, apalagi sampai disesatkan. Yang keempat, milikilah motif pelayananmu dengan baik dan benar, bukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, atau untuk tampil dipuji dan dihormati. Jika kita tidak setuju akan sesuatu, khususnya bagi para perempuan, dan mau mempertentangkan sesuatu, jangan andalkan pikiran dan kepintaranmu. Bijaklah dalam bertindak dengan tetap mendukung. Belajarlah untuk diam. Jangan menghasut dan memakai orang lain. Tetapi berdoalah, mintalah petunjuk dari Tuhan tentang apa yang benar. Kiranya hal itu merupakan langkah yang benar yang harus dilakukan oleh kita semuanya, khususnya bagi para perempuan sebagai pengikut Kristus. Yang kelima, lihat posisi diri kita masing-masing, khususnya bagi para perempuan dalam mempertentangkan sesuatu. Terimalah pengajaran yang baik dan benar untuk kebaikan bersama. Jangan besar ambekannya, dikit-dikit ngambek, lalu mudah tersinggung. Jangan-jangan karena kebodohan kita sendiri, maka kita mempermalukan diri kita dan keluarga kita di hadapan banyak orang. Jangan pernah melupakan hal ini, wahai para perempuan. Allah lah yang telah memanggil kita semuanya, khususnya para perempuan, untuk melayani Allah. Allah sendirilah yang telah memilih kita semua, khususnya para perempuan, melalui jemaatnya untuk menjadi alat Allah. Allah sendirilah yang telah menetapkan kita semuanya, khususnya para perempuan, melalui gerejanya untuk menjalani tugas pengutusan yang Allah berikan. Jadi, apapun situasi dan kondisi yang kita semua alami, khususnya bagi para perempuan, keberadaan kita semua bukan karena pendeta Evi, tetapi semuanya semata-mata karena kehendak Allah. Jadi, kalau ngambek, kalau marah, terus mau mundur dari pelayanan,
Jangan bilangnya kepada saya. Bilangnya ke Tuhan Yesus. Dan lihat apa yang akan Tuhan lakukan kepada dirimu dan keluargamu. Kepada suami dan istri dan anak-anakmu jika engkau tidak setia kepadanya. Lihat apa yang akan Tuhan kerjakan atasmu. Kepada suami, istri dan anak-anakmu karena engkau mengkhianati janjimu kepada Allah dan kepada jemaat Allah. Yang keenam, ingat persekutuan dan kesaksian kita di GPIB Efrata Toboali ini sangat rentan untuk dihasut. Oleh sebab itu, para perempuan GPIB Efrata Toboali, berhati-hatilah dan selalulah waspada dan mawas diri. Lengah sedikit, maka kita akan hancur berkeping-keping. Mari kita semuanya, khususnya para perempuan GPIB Efrata Toboali, bersatu hatilah. Karena hanya melalui hal itu, sinar terang dari selatan ini akan timbul dan menyebar ke seluruh Pulau Bangka. Sinar itu sudah mulai muncul Bapak Ibu. Tetapi baru kita yang sedikit ini yang merasakannya. Tugas kita semuanya, khususnya para perempuan, sebarkan setinggi-tingginya. Kita semua dengan para perempuan GPIB Efrata Toboali sebagai penopangnya pasti dapat mewujudkan hal itu. Yakin dan percayalah, pengorbanan yang engkau lakukan di dalam semua kekuranganmu, di dalam semua kemiskinanmu, di dalam semua ketidakberdayaanmu, di dalam semua kekurangan dan keterbatasan hidup yang engkau miliki. Allah yang penuh kasih akan memperhitungkannya atas hidupmu dan keturunanmu. Mungkin bukan pada saat kita berkiprah, kita akan menikmatinya. Akan tetapi janji yang Tuhan berikan adalah janji yang setia. Janji Tuhan itu akan menyertai langkah anak dan cucu kita semua. Masih ingat Bapak Ibu apa yang saya ajarkan kepada kita sekalian? Jangan lupa akan tujuan hidupmu dan cara hidupmu untuk mencapai tujuan hidupmu. Ada yang masih ingat? Sing ada? Diam di dalam rumah Tuhan lalu cara hidupnya? Memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, presbiter kita mengingatnya. Karena itu selalu diajarkannya para ibu kepada jemaat supaya jemaat jangan lupa. Yang pertama, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku untuk menikmati berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Bagaimana caranya? Milikilah cara hidup yang memuliakan nama Tuhan. Itu ya. Nah, syukur Bapak Ibu kalau ingat. Karena itu ingatlah kedua hal itu. Maka dirimu khususnya para perempuan yang telah Allah pilih akan dapat menjadi pembawa damai di persekutuan dan dimanapun kita semua berada. Selamat ulang tahun Pelkat PKP GPIB ke-58 tahun. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita dan seluruh warga jemaat GPIB Efrata Toboali di setiap karya layan yang dilakukan. Mari kita bersaat teduh sejenak.
Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri. Mari kita ucapkan dan ikrarkan bersama pengakuan iman kita sesuai rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita mengaku. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan secara berantai. Mari kita bersatu dalam doa. Tak jemu-jemunya kami Tuhan mengucap syukur kepadamu karena kebaikan dan kemurahan-Mu kepada kami jemaat GPIB Efrata Tobali ini, sehingga kami boleh ada yang hadir pada saat ini, dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui kebaktian yang baru kami laksanakan. Tuhan, kami meminta dan memohon kepadamu, eratkanlah hubungan kami antar jemaat-Mu yang ada di jemaat Tobali ini, agar kami selalu mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami, baik di dalam gereja-Mu maupun di dalam rumah tangga kami masing-masing, baik orang tua, remaja, muda-mudi maupun anak-anak ya Bapa. Tuhan, kami berdoa kepadamu dengan kerendahan hati kami, berilah Tuhan kepada jemaat-Mu yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, berikanlah Tuhan pekerjaan yang baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kepada jemaat-Mu yang dalam pendidikan, berikanlah Tuhan kepintaran kepada anak-anak-Mu ini ya Bapa, agar jemaat-Mu ini dapat menerima pelajaran yang diberikan oleh guru maupun dosen mereka ya Bapa, sehingga jemaat-Mu ini bisa meraih cita-citanya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan berikan kepada mereka jodoh yang sepadan dan seiman. Dan kepada jemaat-Mu yang sedang bergumul berulang tahun, pernikahan maupun kelahiran, Tuhan tambahkan kepada jemaat-Mu ini sukacita maupun rezeki ya Tuhan, sehingga mereka semakin dekat dengan Engkau ya Bapa di dalam menjalani usia yang mereka tempuh. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Yesus yang Maha Kasih, kami berdoa juga kepada orang tua kami yang dalam keadaan sedang sakit dan masa pemulihan, Bapak Rehabeam dan Ibu Elizabeth, Bapak Antonius dan Ibu Naomi, Bapak Mardi dan Ibu Paini, Bapak Katmen dan Ibu Jen Sumu dan Ibu Josina. Ya Tuhan, Engkau berikanlah ya Tuhan kekuatan, berikanlah dia Tuhan jika dia dalam keadaan sakit. Engkaulah Tuhan yang memberikan obat agar mereka mendapat kesembuhan. Begitu juga kekuatan dan kesabaran, Engkaulah Tuhan yang memberikannya kepadanya. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada duda dan janda. Engkau berikanlah berkat-Mu ya Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada anak yatim. Engkau berikanlah Tuhan kebutuhannya agar kehidupannya tercukupi. Ya Tuhan, inilah doa kami
Dengarkanlah doa kami. Bapa dalam sorga, kami berdoa Tuhan buat gereja kami, persekutuan kami di GPIB Efrata Tobuali ini. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, Engkau berkatilah setiap jemaat-Mu yang ada di GPIB Efrata Tobuali, baik yang boleh hadir pada hari ini maupun yang tidak dapat hadir ya Tuhan. Apapun yang menjadi alasan mereka, kami yakin dan percaya Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi penghalang mereka untuk hadir di rumah-Mu ini. Berkati juga ya Tuhan pelayanan di gereja ini Tuhan. Berkati Pendeta Evi sebagai ketua majelis di gereja ini beserta presbiter lainnya ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau satukan hati mereka Tuhan, supaya mereka dapat memimpin jemaat ini dengan takut akan Tuhan, sehingga jemaat ini Tuhan bisa lebih baik lagi ke depannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan buat perekonomian di gereja kami ini Tuhan. Tuhan Engkau tahu dalam mengisi perekonomian di gereja kami ini Tuhan, kami jemaat melakukan bazar ya Tuhan. Usaha yang telah kami lakukan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bukakan hati kami Tuhan, bukakan juga pintu rezeki kepada kami, supaya kami dapat melakukan dan memberikan yang terbaik untuk gereja kami ini. Begitu juga ya Tuhan buat pelayanan baik itu pelayanan Pelkat, PKP, PKB, PKLU, PA dan PT beserta GP, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Setiap calon pelayan yang telah terpilih Tuhan, mari Tuhan Engkau berkati mereka ya Tuhan. Engkau berikan rasa hikmat dan bijaksana Tuhan kepada mereka, supaya ke depannya mereka Tuhan boleh menggerakkan setiap pelayanan-pelayanan atau pelkat yang ada di GPIB ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi bangsa dan negara, ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya bangsa Indonesia. Kiranya Engkau selalu memberikan perlindungan agar bangsa kami tetap aman dan damai. Begitu juga dengan para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, khususnya Tobuali Bangka Selatan, dari Presiden, anggota DPR, Bapak Bupati, dan jajarannya yang ada di Bangka Selatan. Engkau memberkati mereka semua ya Bapak. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, kejujuran, sikap adil, serta sikap yang takut akan Engkau ya Bapak, supaya mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tiada habisnya kami bersyukur. Hari ini kami boleh bersuka cita secara luar biasa, karena kami boleh dipertemukan dengan Oma Naomi, yang berapa waktu lalu masih dalam masa-masa pemulihan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau melakukan begitu banyak mukjizat bagi para orang tua kami tempat ini. Engkau memberikan kekuatan bagi Opa Antonius, Engkau memberikan kepulihan bagi Oma Naomi sehingga dapat hadir dalam ibadah pada hari ini. Bagi Bapak Mardi dan Ibu Paini, Engkau terus memulihkan hidup mereka. Bagi Bapak Kapmen dan Ibu Censumu, Tuhan pun telah memulihkan mereka sehingga mereka dapat kembali beraktivitas di tengah-tengah kelemahan tubuh yang mereka miliki oleh karena telah dimakan oleh usia. Dan kami juga boleh bertemu dengan Oma Josina, orang tua dari Bapak Frankie. Kami bersuka cita karena Tuhan memberikan begitu banyak bukti kasih setia-Mu. Dan sukacita inilah yang akan menjadi kekuatan dan keyakinan kami untuk berdoa bagi Opa Rehabeam dan Oma Elizabeth. Di dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan, Engkau tahu kerinduan mereka yang paling besar.
Mereka ingin terus hadir di dalam rumah-Mu untuk beribadah kepadamu. Tetapi kondisi tubuh mereka membuat mereka tidak dapat hadir ya Tuhan. Engkau mengenal dan merasakan kesedihan hati mereka. Karena itu Tuhan Yesus, berikanlah kekuatan dan sukacita bagi Opa Rehabeam dan Oma Elizabeth, sehingga mereka akan terus berdoa kepadamu dan berserah diri kepadamu. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa kepada tim medis yang telah Tuhan tempatkan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Kami berdoa secara khusus bagi Dr. Temi, Dr. Margaret, dan Dr. Cynthia. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan panggil dan utus untuk mendukung pelayanan di tempat ini, sekalipun mereka tidak ada bersama kami. Dan Engkau mengetahui rencana mereka untuk pendidikan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, mampukanlah mereka untuk melalui setiap tahapan sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Tuhan, cukupkanlah kebutuhan-kebutuhan mereka. Tambahkanlah kepintaran dan kemampuan bagi mereka Tuhan. Kami kirimkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, sehingga Engkaulah yang akan menyertai mereka di dalam setiap gumul juang mereka. Untuk Dr. Natali dan Dr. Florentia Simamarta yang boleh hadir bersama-sama kami. Engkau Tuhan yang akan semakin memberkati mereka di dalam derap langkah pelayanan yang mereka lakukan. Secara khusus bagi Dr. Florentia Simamarta, Engkau Tuhan sempurnakanlah setiap karya layan yang ia lakukan tempat ini, sehingga dia akan semakin Tuhan sempurnakan di dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan padanya. Pakailah Dr. Natali sebagai rekan sekerja agar dapat memberikan dukungan kepada Dr. Florentia, sehingga di dalam kebersamaan mereka akan semakin kuat untuk melayani Tuhan melalui bidang yang telah Tuhan berikan. Di tengah-tengah kami juga Tuhan hadirkan Saudari Helni Zebua yang Tuhan percayakan di kejaksaan. Banyak gumul juang dan tantangan yang harus ia hadapi. Tuhan tolonglah dia Tuhan. Di dalam masa mudanya yang masih sangat belia, Engkau mampukan dia untuk belajar sehingga memiliki banyak pengalaman untuk melakukan kebaikan di tempat ia Tuhan tugaskan saat ini. Dan tengah-tengah kami juga Tuhan hadirkan Bapak Daniel dan juga Bapak Frankie yang Tuhan percayakan untuk berkarya di tubuh TNI. Tubuh yang Tuhan pakai untuk menjaga dan memelihara keamanan bagi bangsa dan negara kami. Tubuh yang terus-menerus mempertaruhkan jiwa raganya untuk menjaga bangsa dan negara kami. Secara khusus kota Tobuali ini Tuhan. Karena itu Bapa yang maha baik, jaga pelihara setiap langkah-langkah mereka. Berikanlah hikmat kebijaksanaan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab ini dengan penuh kebaikan daripada Tuhan. Dan saat ini di tengah-tengah sukacita kami di dalam usia Pelkat PKP yang ke-58 tahun, Tuhan Yesus yang baik, Engkau mengenal baik pengurus, calon pengurus, bahkan seluruh anggota Pelkat PKP di Jemaat Efrata Tobuali. Engkau mencintai mereka lebih lagi. Banyak hal yang masih mereka kurang pahami. Banyak hal yang tidak mereka mengerti. Dari atas mimbar ini hamba meminta padamu Tuhan. Jikalau ada hal-hal, baik itu tindakan, ucapan, pikiran dan perasaan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, hamba memohon padamu Tuhan Yesus, tolong ampunilah mereka ya Tuhan. Tambahkanlah hikmat kebijaksanaan, kepintaran kepada mereka, sehingga mereka mampu menopang jemaat ini dengan peranan mereka sebagai perempuan-perempuan pilihan Allah yang mau Tuhan pakai secara luar biasa. Pulihkanlah kehidupan mereka secara pribadi Tuhan.
Pulihkanlah keluarga mereka. Mampukanlah mereka untuk menata kehidupan keluarga mereka masing-masing. Jaga setiap derap langkah mereka Tuhan. Hamba yakin dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan Tuhan akan memakai mereka untuk membawa Efrata Tobuali bersinar. Dan sinar ini akan memberikan kebaikan bagi Pulau Bangka Belitung. Kami serahkan para ibu, para perempuan ke dalam tangan-Mu. Pakailah mereka menurut kasih karunia-Mu ya Tuhan. Inilah setiap doa yang kami panjatkan ke dalam tangan kasih-Mu yang kudus. Kami serahkan para presbiter yang bertugas, kami serahkan pemain organ, pemandu lagu, tim multimedia, dan kami serahkan seluruh jemaat yang bergotong royong untuk memelihara dan menjaga rumah-Mu ini. Kami serahkan hidup dan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu yang kudus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Jemaat dipersilakan duduk. Pokok-pokok warta jemaat Minggu ketiga Prapaskah 19 Maret 2023. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter GPIB Jemaat Efrata Tobuali yang melayani dalam ibadah hari Minggu ketiga Prapaskah menyambut dengan sukacita dan mengucapkan selamat hari Minggu kepada saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah dan membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah ibadah ini. Mohon perhatian warga jemaat untuk beberapa pokok warta di sepanjang minggu berjalan ini. Pertama, bidang teologia dan persidangan gerejawi. 1. Dimohon perhatian para orang tua untuk membantu anak-anak PA dan teruna dalam membaca sabda yang telah dibagikan. Kedua, diharapkan para orang tua PT menyediakan buku untuk mencatat firman Tuhan dan sabda bina yang telah dibaca dan menjelaskan kepada anak-anak. Ketiga, membantu mereka untuk menghafal satu ayat yang berkesan, supaya sejak awal mereka telah mendapatkan pengajaran dengan baik dan benar. Keempat, buku catatan dan ayat hafalan akan diperiksa oleh para kakak layan pada minggu selanjutnya. Yang kelima, dimohon perhatian dan dukungan dari para kakak layan. Jadwal ibadah keluarga dan pelkat sesuai dengan yang tercantum pada warta jemaat. Pengurus pelkat GP. Sehubungan dengan tidak adanya calon pengurus pelkat GP yang mengikuti pembinaan yang dilaksanakan oleh Majelis Sinode pada tanggal 4 sampai 5 Maret 2023 via daring, maka seluruh kegiatan pelkat GP, baik itu tingkat jemaat, mupel, dan sinodal akan ditata dan dilayani oleh Majelis Pendamping Pelkat GP, yaitu Diaken Tarida Sahat Situmorang. Dimohon perhatian dari seluruh warga jemaat dan para orang tua untuk bersama-sama Majelis Pendamping memikirkan tentang hal ini dan mendorong para pemuda untuk terlibat aktif untuk menjaga iman dan percaya para pemuda. Demikian disampaikan. Penangguhan bagi pengurus dan pelayan pelkat. Sesuai dengan tata gereja peraturan nomor 2 tentang majelis jemaat, pasal 3 tentang wewenang majelis jemaat, poin 2, yaitu menetapkan langkah-langkah dan melaksanakan tindakan disiplin gereja terhadap warga jemaat. Maka dalam rangka mendisiplinkan kehidupan bergereja bagi pengurus dan pelayan pelkat, serta dalam sikap kehati-hatian dalam pelayanan dan kesaksian, maka peneguhan ditangguhkan sampai pada tanggal 16 April 2023. Sampai peneguhan dilangsungkan, maka pengurus pelkat periode sebelumnya tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Ibadah peneguhan pengurus dan pelayan pelkat. Ibadah peneguhan pengurus dan pelayan pelkat periode 2022 hingga 2025 direncanakan akan dilaksanakan pada 16 April 2023. Ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 April 2023. Dalam ibadah tersebut akan dilaksanakan perjamuan kudus meja. Dihimbau agar seluruh majelis jemaat dan jemaat untuk mempersiapkan hati, pikiran, tubuh,
roh dan jiwanya dalam menghayati pengorbanan terbesar Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk penebusan dosa kita sebagai manusia yang berdosa ini. Bagi Bapak Ibu jemaat yang tidak dapat hadir ke gereja karena sakit, dapat menghubungi majelis pendamping, dan seluruh majelis pendamping ditugaskan untuk mengunjungi seluruh jemaat mulai tanggal 13 Maret hingga 2 April 2023 untuk memastikan keadaan dan kondisi masing-masing jemaat yang didampinginya dan membuat laporan mingguan untuk diserahkan kepada KMJ agar dapat ditindaklanjuti bagi kondisi khusus. Demikian disampaikan. Ibadah Sabtu Sunyi dalam rangka mengingat dan merenungkan akan kematian Tuhan Yesus, dan ketika ia berada di kubur yang dikaitkan dengan perasaan ketakutan yang dialami para murid dalam sunyi, GPIB Jemaat Efrata Tobuali akan melaksanakan ibadah Sabtu Sunyi pada hari Sabtu 8 April 2023 pukul 17.00 WIB atau 5 sore. Kepada para calon pengurus Pelkat dan pelayan PAPT wajib untuk hadir. Bagi warga jemaat dihimbau untuk mengambil bagian dalam ibadah ini. Demikian disampaikan. Ibadah Paskah Subuh dalam rangka mengingat dan merenungkan akan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai lambang Yesus Kristus, anak Allah yang kudus yang telah mengalahkan kuasa maut. Maka GPIB Jemaat Efrata Tobuali akan melaksanakan ibadah Paskah pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 6 WIB 6 pagi. Dihimbau agar seluruh jemaat mengambil bagian dalam ibadah ini. Demikian disampaikan. Kemudian kelas katekisasi reguler dalam rangka persiapan penyusunan RPKA tahun 2023-2024 dan persiapan ibadah Paskah, maka kelas katekisasi reguler akan diliburkan sampai pada tanggal 16 April 2023. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian katekistan dan para orang tua. Jadwal persiapan presbiter bersama seluruh pengurus dan pelayan serta para calon pengurus dan pelayan Pelkat PA, PT, GP, PKB, PKP, PKLU akan dilaksanakan setiap hari Selasa jam 18.00 hingga 20.30 WIB. Sosialisasi penertiban pelayanan dalam rangka menertibkan dan mendisiplinkan serta membangun rasa tanggung jawab serta loyalitas yang tinggi dari para pelayan Tuhan. Maka para presbiter dan pengurus Pelkat dan pelayan PAPT yang tidak mengikuti persiapan tidak dapat melayani dalam ibadah rumah tangga, ibadah Pelkat, dan ibadah minggu. Latihan penerapan penertiban pelayan ini telah dimulai sejak tanggal 7 Maret 2023 dan akan diberlakukan secara penuh mulai bulan April 2023. Diharapkan seluruh presbiter, pengurus dan pelayan Pelkat PAPT mentaati dan mengikuti persiapan dengan senang hati tanpa ada rasa terpaksa maupun bersungut-sungut. Bagi setiap presbiter, pengurus dan pelayan yang tidak dapat hadir diwajibkan untuk menginformasikannya kepada KMJ. Bidang PPSDI. Majelis Jemaat GPIB Efrata Tobuali telah menerima surat undangan pembinaan dasar pendeta dari Majelis Sinode dengan nomor surat 3068-3 Romawi strip 23 garing MS.21 bersama lampiran 1 berkas berupa daftar calon. Tujuan pembinaan adalah: pertama, membina para pendeta GPIB agar mampu melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai ketua majelis jemaat atau pemimpin organisasi. Kedua, mengembangkan kompetensi yang fokus pada spiritualitas dan dapat diandalkan, kompetensi inti dan kepemimpinan, pengelolaan, pelaksanaan penata layanan, kompetensi fungsional pendeta. 3. Mewujudkan penyusunan buku panduan pelaksanaan tugas KMJ GPIB. Pertemuan untuk pembinaan dilakukan secara luring atau tatap muka yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 28 Maret hingga Jumat 31 Maret 2023. Tempat: Hotel Amaris Darmo Surabaya. Biaya partisipasi Rp1.500.000 termasuk materi pembinaan, akomodasi dan konsumsi.
berdasarkan PKA 2022 dan 2023 lingkup sinodal bidang 4 PPSDI PPK bagian non rutin nomor 10, maka Majelis Jemaat GPIB Efrata Tobuali mengutus KMJ Pendeta FIJ Rumagit Jebua untuk mengikuti pembinaan tersebut. Usaha dan dana. Penggalangan dana sesuai dengan program kerja anggaran 2022-2023 bidang daya dan dana, maka Majelis Jemaat akan mengadakan penggalangan dana melalui penjualan makanan dan minuman, melalui partisipasi donatur dari setiap warga jemaat sebesar Rp200.000 untuk 30 pak makanan atau minuman yang akan dijual kepada warga jemaat terbilang Rp20.000 per pak. Penanggung jawab untuk penjualan makanan dan minuman pada tanggal 26 Maret 2023 yaitu Ibu Grace Sutasowi dan Ibu Ruslina Purba, tanggal 2 April Ibu Jenny dan Ibu Maria Manalu. Jika masih bersedia makanan dan minuman yang dijual, penanggung jawab bersama-sama presbiter yang bertugas dapat mengunjungi warga jemaat yang tidak dapat hadir dalam ibadah minggu. Demikian disampaikan, diharapkan partisipasi seluruh warga jemaat untuk mengambil bagian dalam penggalangan dana untuk menunjang pembiayaan operasional. Informasi organisasi dan komunikasi. Penjadwalan kebersihan dan lingkungan gereja. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi Majelis Jemaat GPIB Efrata Tobuali, sehubungan dengan tidak adanya petugas kebersihan untuk membersihkan gereja dan lingkungan gereja, maka Majelis Jemaat mengambil kebijakan untuk melibatkan seluruh warga jemaat untuk bertanggung jawab dalam menata, merawat, memelihara, menjaga kebersihan gedung gereja dan lingkungan gereja GPIB Efrata Tobuali. Jadwal akan disusun oleh Sekretaris PHMJ dan akan diwartakan dengan melibatkan kelima pelkat. Demikian disampaikan, diharapkan kerjasama seluruh warga jemaat dalam berpartisipasi aktif merawat dan memelihara gereja dan lingkungan gereja. Rancangan program kerja anggaran April 2023 Maret 2024. Diinformasikan kembali kepada seluruh penyusun, penanggung jawab program, pembimbing dari 6 bidang agar segera memasukkan rancangan program kerja dan anggaran April 2023 Maret 2024 selambat-lambatnya pada hari Selasa 14 Maret 2023. Bagi setiap bidang yang tidak memasukkan program kerjanya secara tidak langsung menyerahkan tugas tersebut kepada KMJ dan menerima setiap program kerja dan anggaran sebagai milik bidang dan bertanggung jawab penuh atasnya. Agenda rencana pembahasan program RPKA April 2023 Maret 2024 seperti yang tercantum dalam warta jemaat. Dimohon perhatian dari masing-masing pihak dan bidang yang terlibat untuk berpartisipasi penuh aktif guna meningkatkan pelayanan dan kesaksian di GPIB Jemaat Efrata Tobuali. Sehubungan dengan pembinaan untuk KMJ, pendeta yang akan diikuti oleh Pendeta FIJ Rumagit Jebua di Surabaya, maka selama KMJ atau pendeta tidak berada di tempat, maka segala tugas organisasi akan dijalankan oleh PHMJ dengan tetap berkoordinasi dengan KMJ. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat GPIB Efrata Tobuali pada hari Minggu 26 Maret 2023 selesai ibadah minggu akan dilakukan pertemuan warga sidi jemaat untuk mendengar dan menyerap sekaligus menampung aspirasi dan pendapat jemaat untuk program kegiatan 2023-2024. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan kepada seluruh warga jemaat. Dihimbau kepada seluruh warga jemaat untuk membawa tumbler atau botol minum masing-masing dalam rangka pengurangan plastik. Mohon dukungan dari seluruh majelis jemaat dan warga jemaat. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada Mupel Bangka Belitung yang telah mendukung pembangunan ekonomi gereja dengan membeli 52 pak beraneka ragam kerupuk hasil buatan tangan jemaat yang dijual dengan harga satuannya Rp20.000. Adapun dana hasil penjualan yang terkumpul sebesar Rp1.120.000. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan dukungan dana untuk perayaan HUT PKP dan Pasca Jemaat sebagai bentuk keterbukaan dalam pelaporan keuangan
Daftar donatur yang telah memberikan dukungan dana dapat dilihat pada papan mading di depan konsistori. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, organis, kantoria, sound system, dan multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Majelis Jemaat GPIB Pratoto Bali menyampaikan terima kasih atas persembahan, baik itu persepuluhan, diakonia, syukur jemaat, simpatisan, dan donatur. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak, Ibu, Saudara. Apabila ada persembahan Bapak, Ibu, Saudara yang belum tercantum dalam laporan keuangan, dapat menghubungi PHMJ setelah ibadah minggu. Perincian persembahan dapat dilihat di papan mading di depan konsistori. Demikian pokok warta jemaat untuk sepekan. Kita akan mendengarkan pesan HUT Pelkat PKP. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Majelis Sinode. Pesan Majelis Sinode GPIB Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-58 Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB, Perempuan sebagai Pembawa Damai. Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 17. Tema hari ulang tahun pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan yaitu Perempuan sebagai Pembawa Damai, digali dari Galatia 1 ayat 15 yang berkata, "Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya." Tidak kebetulan bahwa Rasul Paulus menyebut perempuan dengan sapaan ibu. Di sini Rasul Paulus merenungkan pertobatannya sebagai cara Allah yang unik dan ajaib, memilih dan memanggilnya sejak dari dalam kandungan seorang ibu. Penuh kehangatan kasih sayang, Allah membentuk Paulus hingga waktu yang matang ia dilahirkan sebagai seorang pelayan Tuhan yang tangguh dan militan. Sebagai perintis berdirinya banyak jemaat Tuhan, Paulus menempatkan citra perempuan, ibu sebagai gambaran dari gereja yang dipilih dan dipanggil oleh kasih karunia Allah serta hidup di dalam damai seorang akan yang lain. Pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan sebagai salah satu unit misioner GPIB membangun komitmen untuk menjadi sarana penting gereja dalam mewujudkan panggilan menjadi gereja misioner, yaitu gereja yang melengkapi warga gereja untuk suatu pelayanan dan kesaksian Kristen yang langsung merupakan suatu keterlibatan sosial, ekonomi, dan budaya. Sasaran akhir panggilan ini adalah pemberdayaan warga gereja agar tangguh dan berdaya di tengah tantangan badai krisis multidimensi yang melanda masyarakat dunia dan Indonesia. Peran perempuan menjadi kekuatan pendorong dalam mengembangkan gaya hidup damai yang saling menghangatkan, saling menerima, dan menjadikan kasih sebagai nilai pemersatu di tengah keragaman yang ada di dalam gereja. PKP GPIB mensyukuri usia 58 tahun ini dalam derat pelayanan di tahun Germasa, Gerakan Masyarakat dan Agama-agama. Gereja dan dunia adalah dua sisi koin mata uang yang saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Sikap tertutup dan memisahkan diri dari dunia sekitarnya hanya menyebabkan gereja tidak relevan dan tidak signifikan. Di sini kehadiran perempuan yang menyuarakan damai sangat diperlukan bagi sikap terbuka gereja dalam membangun relasi lintas iman dan lintas budaya. Tantangan perubahan dalam masyarakat global berupa ruang publik virtual dihadapi oleh semua anggota masyarakat, tidak terkecuali gereja. Ruang publik virtual ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk bertahan sekaligus mampu memanfaatkan perkembangan media sosial itu untuk menopang tercapainya panggilan gereja di bidang persekutuan, pelayanan, dan kesaksian.
di sini spirit perempuan menjadi kekuatan agar GPIB mampu menggalang seluruh potensinya menjadi gereja yang membawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Pada tahun ini, PKP GPIB juga bergumul dalam derat menyiapkan pemilihan para pengurus Pelkat untuk menjadi pelayan yang memimpin di dalam jemaat-jemaat. Proses ini mempunyai nilai strategis dalam rangka meletakkan arah dan perjalanan sebuah organisasi ke depan. Yang dibutuhkan dari seorang pelayan tidak hanya kompetensi yang cakap, kreatif, dan inovatif dalam mengemban tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya, tetapi juga spiritualitas. Dalam Grand Design PPSDI GPIB, spiritualitas merupakan nilai keutamaan dari gambaran seorang pelayan yang beriman kepada Tuhan, rajin berdoa dan membaca firman Tuhan, serta penuh damai dengan sesama manusia dan ciptaan lainnya. Kehadiran para pengurus Pelkat PKP yang baru itu diharapkan dapat berderap bersama melakukan karya pelayanan terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, rasa syukur di ulang tahun yang baru 2023 ini menjadi ungkapan syukur bahwa sampai di sini Tuhan telah menolong PKP GPIB sebagai unit misioner gereja mencapai misi menghadirkan damai sejahtera Allah kepada seluruh ciptaan. PKP pun menjadi para perempuan gereja pembawa damai. Derap kebersamaan sebagai tubuh Kristus yang damai, penuh kehangatan, saling menerima dan saling menguatkan adalah nilai-nilai yang dibutuhkan dalam menapaki perjalanan ke depan. Teruslah menjadi perempuan bagi gereja ini yang damainya menghangatkan, dekapannya memulihkan, dan topangannya memampukan untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Selamat hari ulang tahun ke-58 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Majelis Sinode 21 GPIB, Ketua Umum, Ketua Umum Pendeta Dr. Andus Paulus Kariso Rumambi MSI, Ketua 1 Pendeta Martin Lewakabesi STH, Ketua 2 Pendeta Immanuel Esau Raintung STH MM, Ketua 3 Pendeta Maurin S. Rumeser Thomas MTH, Ketua 4 Penatua Shirley Mauren Van Houten Sumangkut MM, Ketua 5 Penatua Robinson Letunaung Wekes SHMM MBA, Sekretaris Umum Pendeta Eli D. Pitoy Debel STH, Sekretaris 1 Pendeta Roberto Junfri Moses Wagei MTH, Sekretaris 2 Penatua Evangelium Lantu SH MKN, Bendahara Penatua Edi Maulana Soidoen SE, Bendahara 1 Penatua Victor Pangkerego SE. Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2021-2025, Dewan Persekutuan Kaum Perempuan 2021-2025. Juanita Patipeilohi Tumilaar, Joy J. Riri Hena Tobing, Fonda Matimurui, Mainake, Maya Puspita Saritanit, Anita Kari Manongko Runtukahu, Sri Lestari Renda Kasiang, Nancy Rita Damping Samaliu, Heni Maun Lintu Uran. Terima kasih Ibu Nova. Ibu Nova adalah bendahara Pelkat PKP dan Ibu Ruslina adalah sekretaris Pelkat PKP dan Ibu Masrina adalah mantan ketua Pelkat PKP karena diangkat menjadi diaken. Jadi mereka adalah para pelayan Tuhan yang telah menyelesaikan masa jabatannya dengan baik dan benar.
Baik, mari Bapak Ibu, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdiri. Pergilah wartakan kabar baik dalam kehidupanmu setiap hari, karena engkau telah dipilih Tuhan sebagai alat dalam tangannya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kata dan perbuatan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.